Tapi Bapak, saya mau tanya, kan kula kan sebagai guru pemula. Kula niku mesti rasa gugup, dirasa grogi itu mesti wonten. Jenengan riyen niku pripun pengalaman atas diri? Gugup itu adalah proses awal ketika kita dan memang semua orang itu melalui proses gugup itu. Saya juga dulu di awal ngajar juga sama. Justru malah saya ngerasa gugup dulu ketika masih ngajar di SMP. Dengan jumlah siswa yang banyak, dengan jumlah anak-anak yang besar, menyebabkan kita gugup ini. Itu bisa kita siasati dengan cara yang pertama, kita kuasai dulu materinya. Pertama kita baca setengah hafal lah materi itu, nanti kira-kira membuat diri kita itu menjadi orang yang cukup percaya diri menyampaikan materi yang mau disampaikan. Jadi kalau sampean merasa gugup, pertama sama harus menghafal materi, minimal setengah hafal dari materi itu. Dengan seperti itu kita punya keyakinan, percaya diri pada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita di kelas supaya tidak gugup adalah kita bukan satu-satunya sumber bagi anak-anak dalam belajar. Kita hanya salah satu mereka belajar. Jadi guru bukan orang yang sempurna ketika di kelas. Kita kadang-kadang juga harus belajar dari anak-anak. Kita juga harus kadang-kadang anak-anak lebih pengalaman, lebih tahu daripada kita. Kadang-kadang kita harus ada komunikasi dengan anak-anak supaya kita tidak cenderung seperti kita yang aktif, tapi justru malah anak-anak yang aktif di kelas. Caranya supaya terus Pak, kalau mau tanya kali, apa itu berapa ngatasi lari-lari dan ini itu pripun Pak? Oh, lari ini anak nakal itu disebabkan karena kita cari tahu dulu, kita observasi di kelas. Anak nakal itu pasti ada latar belakang yang disebabkan latar belakang itu bisa dari faktor ekonomi, bisa dari faktor keluarga gitu. Mungkin kurang sanggup, mungkin gak sanggup, atau mungkin kurang perhatian dari orang tua, atau mungkin tidak punya orang tua, cenderung seperti itu. Nah, bagaimana caranya menangani anak-anak yang aktif? Kita sebenarnya aktif ya, karena kita tidak ada anak nakal di sekolah itu, tidak ada, yang ada itu aktif. Kalau anak-anak aktif di kelas, berarti gurunya juga harus aktif di kelas. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh hanya sekedar ngajar doang, menyampaikan materi, anak-anak yang aktif itu kadang-kadang bosan di kelas. Nah, bagaimana supaya mereka tidak bosan? Ya kita ngasih permainan. Kita sebisa mungkin kita menghadirkan media pembelajaran yang menyenangkan. Dan apapun yang kemarin dengan ini untuk menghadapi anak-anak yang terkadang yang kita coba kita kasar kotor itu itu gimana Pak? Anak gini. Jadi kalau ada anak-anak yang suka ngomong jorok di kelas, itu kan kadang-kadang lingkungan, kita kembali ke lingkungan lagi ya. Anak-anak itu kan tidak 100% ada di sekolah. Mereka juga ada lingkungan keluarga, mereka juga ada lingkungan masyarakat. Jadi hal seperti itu sering terjadi. Kita gimana merubah anak-anak seperti itu? Ya kita arahkan anak-anak supaya tidak melakukan hal itu bagaimana. Jadi kalau saya di kelas itu kadang saya ngomong ke anak-anak, sampean jangan meniru perilaku orang yang tidak sekolah. Seperti di masyarakat kan ada atau orang-orang orang tua atau siapapun yang kadang-kadang ngomongnya itu tidak terkontrol gitu, suruh miso, ngomongnya jorok. Ya, sebagai siswa disampaikan di kelas, tidak boleh anak-anak seperti itu. Kalau orang yang punya pendidikan, yang pernah sekolah itu tidak boleh bilang seperti itu. Itu hanya seperti ucapan orang-orang yang tidak pernah sekolah. Sampai tidak boleh bilang seperti itu. Kita jelaskan ke anak-anak. Oke Bapak, terima kasih atas pengalamannya, makasih deh. Makasih Bapak.